Pada part kali ini kita diperlihatkan sosok dari kepala departemen yang sangat gagah di sana, dan ia pun mendatangi seseorang yang duduk di hadapannya. Lalu anak buahnya pun berkata, "Ketua departemen, ada keadaan darurat, Pak. Profesor Jamie, buronan yang baru-baru ini tertangkap, berhasil kabur." Sambil semua temannya di sana pun terkejut, dan mereka pun berkata, "Apa itu beneran?" Dan temannya lagi pun berkata, "Ya, begitulah kira-kira informasinya." Tapi tiba-tiba mereka semua pun terkejut karena dari depannya ternyata adalah mayat yang sudah mengering, dan kepala departemen pun berkata, "Ini sisa-sisa dari orang zaman kuno." Mayat ini mempunyai lebih dari 130 patah tulang, seakan-akan habis dihancurkan oleh semacam monster. Sambil mereka semua pun terdiam menatap sosok dari orang kuno itu. Lalu kepala departemen pun berkata lagi, "Apa yang menyeramkan dari ini semua adalah dilihat dari sisa-sisa zaman kuno yang dibakar habis, dan karena itulah para mayat ini tidak membusuk padahal sudah ribuan tahun. Mereka semua hanyalah cangkang kosong, tidak ada nilainya sama sekali untuk penelitian." Dan anak buahnya pun berkata, "Sepertinya ada jejak-jejak dari pertarungan yang besar di sini. Sungguh gila, dengan level teknologi mereka, monster macam apa yang bisa melakukan hal semacam ini?" Lalu kepala departemen pun berkata, "Tidak ada yang bisa ditemukan lagi di sini. Ada keadaan darurat apa barusan?" Dan anak buahnya pun menjawab, "Para petinggi akademi, Tuan, baru-baru ini merekrut komandan baru, dan dia orang yang menangkap Profesor Jamie. Tapi karena suatu alasan, Profesor Jamie yang sudah tertangkap berhasil kabur lagi. Banyak komandan yang terluka gara-gara peristiwa ini. Sekarang markas pusat dalam keadaan darurat. Kekuatan tempur yang dimiliki sekarang sangat kurang." Lalu kepala departemen di sana pun mengajak mereka semua pergi dari sana, dan tiba-tiba anak buahnya pun berkata, Apa ini?" Sambil ia pun mengusap kotakan di sana yang berlambangkan sesuatu, dan kepala departemen pun terkejut bertanya-tanya, dan ia pun berkata, Apa itu?" Sambil mereka semua pun terkejut juga menatap ke arah itu. Ternyata terdapat sosok berjubah berwarna hijau, dan mereka semua pun ketakutan berkata, "Ini masih bisa berfungsi bahkan setelah terkubur ribuan tahun." Lalu sosok itu pun berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat manusia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat." Dan mereka semua pun terkejut berkata, "Ketua departemen, hati-hati." Dan ketua departemen menjawab, "Kenapa kalian panik? Ini hanya proyeksi." Ternyata itu adalah proyeksi yang tidak sengaja diaktifkan di sana. Lalu proyeksi itu pun berkata, "Diriku bahkan bisa membuatmu bertambah kuat. Asalkan dirimu rela bersumpah memberikan hidupmu untuk melindungi umat manusia." Sambil ia berdiri di belakang cangkang orang kuno itu, dan kepala departemen pun berkata lagi, "Itu hal yang sudah pasti. Senior tidak perlu mengingatkanku. Aku hanya ingin mengetahui lebih banyak tentang orang-orang zaman kuno. Bagaimana bisa kalian bisa dihabisi sampai segitunya?" Sambil terlihat hologram lagi yang muncul di atas sosok hologram itu, dan mereka semua pun menatap ke arah hologram. Ternyata itu adalah wajah dari Master Zombie. Lalu anak buah dari kepala departemen pun berkata, "Wajah orang ini, yang benar saja." Sambil hologram itu pun bercerita, ribuan tahun yang lalu bumi tidak kelihatan seperti ini. Hanya ada 2 benua raksasa. Bumi saat itu terbagi menjadi 7 benua besar dan 8 samudra yang luas. Ada lebih dari 100 macam negara. Kami semua sangat berjaya. Dengan tujuan untuk menambah kekuatan umat manusia, kami mengambil semua sumber daya milik kami, dan kami sudah merencanakan membuat teknologi yang diperlukan untuk membuat kapal luar angkasa. Level teknologi yang telah kami capai sampai ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan saat itu kami melawan para alien. Bahkan dengan kemajuan teknologi mereka, tidak ada apa-apanya di hadapan kami. Dan untuk para monster yang bersembunyi di dalam tanah, mereka bahkan tidak layak untuk disebut. Cuma si zombie ini yang satu-satunya tidak sanggup kami lawan. Sambil anak buah dari kepala departemen itu pun berkata, "Kenapa kamu tidak bisa melawannya?" Lalu hologram itu pun menjawab, "Ini semua karena dia." Sambil mereka semua pun menatap ke arah hologram dari wajah Master Zombie itu. Lalu anak buah kepala departemen pun berbisik, "Ketua departemen, apa dia mencoba menipu kita? Orang ini tidak kelihatan kuat sama sekali." Lalu kepala departemen pun menjawab, "Orang-orang zaman kuno tidak akan bercanda masalah semacam ini. Apa kau pernah terpikirkan alasan kenapa kita sudah bertarung dengan para zombie sejak lahir?
Dan anak buahnya pun berkata, benar juga kepala. Alasan kenapa kita membangun sekolah-sekolah untuk melawan para zombie, dan bahkan kita berhasil melawan mereka secara konsisten, tapi kita tidak bisa menghabisi mereka sepenuhnya karena suatu alasan yang tidak jelas. Jangan bilang orang ini adalah alasannya. Lalu kepala departemen pun berkata, kalau begitu senior, bagaimana rencana senior untuk menghadapi monster mengerikan semacam dia? Dan hologram itu pun menjawab, waktuku terbatas, aku tidak lain hanyalah bayangan dari masa lalu, bertahan dengan mengubah ingatanku menjadi AI. Waktu itu kami hanya berfokus memajukan teknologi kami, tapi kamu berjalan di jalan yang berbeda dengan kami. Aku tidak pernah terbayangkan kalau tubuh fisik seseorang manusia bisa sampai ke level yang seperti itu. Kamu telah menunjukkan secerah harapan padaku. Dengan tubuh fisikmu, dengan tambahan teknologi milik kami, kita bisa mengalahkannya. Sambil kita diperlihatkan sarung tangan seperti milik Thanos yang sudah terpajang di sana. Dan sarung tangan itu pun melayang ke arah kepala departemen, dan kepala departemen pun berkata, ini teknologi milik orang-orang zaman kuno. Lalu hologram itu pun menjawab, ingat ini, tidak peduli ras apapun yang muncul di bumi, hanya para zombie yang menjadi musuh terbesar kita. Lalu kepala departemen pun berkata, simpan ini, sambil terlihat anak buahnya di sana yang gugup. Lalu kepala pemimpin pun berkata lagi, terima kasih senior, kami tidak akan mengecewakanmu. Sambil hologram itu pun menghilang di belakang dari cangkang manusia kuno itu. Lalu kepala departemen pun berkata, ayo pergi, sisa perlengkapan yang sudah ada sudah tidak berguna. Dan anak buahnya pun berkata, apa kita akan pergi untuk mencari orang yang ditampilkan tadi tuan? Dan kepala departemen pun menjawab, tidak, kita perlu mengurus Profesor Jamie terlebih dahulu. Dengan besarnya dunia ini, menemukan seorang zombie bukan tugas yang mudah. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami tahu. Sambil kita diperlihatkan di siang hari di kota itu, dan kita diperlihatkan Violet yang sedang menerima telepon, dan ia pun berkata, baiklah, aku mengerti. Ternyata ia pun masih bersama Master Zombie di sana. Lalu Violet pun berkata lagi, ketua departemen mau kembali, dia memanggil semua orang untuk rapat. Kamu juga harus pergi ya. Sambil kita diperlihatkan Master Zombie di sana terbengong, dan ia pun berkata, apa? Aku ikut. Lalu ia pun bergumam, hah? Siapa ketua departemen itu? Siapa ya? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah ruangan di sana, dan ternyata itu adalah ruangan dari Profesor Jamie. Di sana ia pun berkata, sedikit lagi, cukup, sedikit lagi. Kita berhasil. Sambil ia pun tertawa keras menatap ke arah eksperimennya, yaitu si Blood Queen. Dan kita diperlihatkan Blood Queen yang masih tidak sadarkan diri menjadi eksperimen dari Profesor Jamie. Lalu anak buahnya pun berkata, kita menunggu terlalu lama. Sambil Langling itu pun menatap ke arah uang receh di tangannya itu, dan ia pun berkata, uang yang dimiliki suku kita hanya tersisa 1 koin. Sebagai pelayan dari suku darah, aku tidak sanggup memberi makan semua anggota suku kita. Bahkan jika aku harus bekerja di 10 tempat berbeda sehari, itu takkan cukup. Bahkan koin ini aku dapat dari seorang pengemis. Aku rasanya pengen mati saja. Tapi tiba-tiba temannya dari samping pun berkata, Bro Langling, jangan terlalu depresi. Kamu tidak lupa siapa kita kan? Kita mempunyai beberapa kemampuan kan? Kenapa kita tidak melakukan pekerjaan sambilan? Lalu Langling pun berkata, jangan main-main, kerja sambilan macam apa yang bisa kita lakukan? Dan temannya pun menjawab, merampok bang. Sambil temannya itu pun membayangkan sambil berkata lagi, saat perjalanan kemari, aku melihat ada bank. Semua orang di dalam sangat kikuk dan lambat seperti siput, membutuhkan waktu 30 menit, padahal cuma mengambil uang. Ini pertama kalinya aku melihat bank tidak seefisien itu. Ternyata itu adalah bank di kota zombie, dan orang itu pun berkata lagi, dengan kemampuan kita bisa membereskannya dalam 10 detik. Asalkan kita cukup cepat, mereka tidak akan bisa menangkap kita. Bahkan jika mereka mengendarai roket, kita langsung lari saat kita sudah mendapatkan uangnya. Di sana Langling pun berkata, apa yang kau katakan itu beneran? Dan temannya pun berkata lagi, Bro Langling, dengan kecepatan kita, aku janji
kamu akan baik-baik saja. Dan Langling itu pun tersenyum psikopat sambil berkata, baiklah, kita laksanakan. Waduh, mau apa yang akan terjadi pada mereka jika merampok di kota zombie ya, mau. Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya di markas pusat provinsi Guangzhou. Lalu kita diperlihatkan anak buah dari kepala departemen yang melapor sambil berkata, ketua departemen, semua komandan telah berkumpul, kita bisa memulai rapatnya. Sambil kepala departemen itu pun memakai topengnya dan ia pun berkata, ayo kita pergi segera. Sambil terlihat beberapa mobil di sana yang sudah berjalan dan kita diperlihatkan Violet bersama Master Zombie yang menatap ke arah sesuatu, dan kita diperlihatkan juga Blood Queen yang masih menjadi bahan eksperimen dari Profesor Jamie. Dan sementara itu kita diperlihatkan sebuah topeng pakai yang dibawa oleh seseorang, ternyata itu adalah kumpulan dari anak buah Blood Queen. Sambil Langling di sana pun didatangi sebuah mobil dan ia pun berkata, lambat sekali. Dan temannya pun akan membuka pintu mobil sambil berkata, Bro Langling, kita bisa mulai sekarang. Sambil mereka semua pun langsung masuk ke dalam mobil dan Langling pun berkata, bagaimana dengan persiapannya? Jangan sampai ada kesalahan. Dan temannya pun berkata, jangan khawatir, kami sudah mengawasi tempatnya, orang-orangnya paling sedikit. Kalau masalah merampok bank, kamilah ahlinya. Sambil kita diperlihatkan dari kejauhan Blackie yang berada di jendela sedang mengawasi kota H. Dan di sana anak buahnya pun melapor, Bos Blackie, laporan keuangan bulan Februari telah keluar. Lalu kita diperlihatkan di sisi Langling bersama para kawannya yang sudah turun dari mobil untuk merampok. Di sana ia pun berkata, ayo mulai. Sambil mereka semua pun menuju ke arah bank dari kota H itu. Dan kita diperlihatkan bangunan bank penduduk zombie yang sangat megah di sana. Dan tentara di sana pun berkata, kami telah selesai menghitung semuanya. Total nilai aset yang kita miliki 435 miliar. Dan Blackie pun menjawab, pastikan rekeningnya sekali lagi. Jangan sampai kita membuat kesalahan. Sebagai bawahan yang mulia, kita tidak bisa mentolerir satu kesalahan kecil di keuangan kota. Dan anak buahnya yang tentara itu pun berkata, siap Komandan Blackie. Sambil kita diperlihatkan di sisi bank itu terdapat mereka semua yang sedang merampok berkata, semuanya jangan bergerak, jangan macam-macam. Dan Langling pun berkata, wah ini banyak uang, kita kaya. Dan kita diperlihatkan Blackie dari kejauhan menatap ke arah kepulan asap di sana dan ia pun berkata, apa yang terjadi di sana? Dan tiba-tiba mobil dari teman Langling di sana pun langsung meluncur cepat. Sambil mereka pun tertawa, Langling berkata, kita tidak akan pernah hidup penuh hutang lagi. Lalu di sisi Blackie, ia pun didatangi anak buahnya sambil berkata, Bos Blackie, ini ada masalah besar. Sekelompok orang baru saja merampok salah satu bank kita. Dan Blackie di sana pun terkejut berkata, apa? Bank kita dirampok? Sambil kita diperlihatkan di sisi mobil dari kawanan Langling itu yang meluncur. Dan Langling pun berkata, akhirnya kita punya uang. Sambil ia pun merasakan sesuatu dan aura itu pun berkata, Langling. Sambil Langling di sana pun langsung melihat ke belakang dan ia pun berkata, siapa yang memanggilku? Tunggu sebentar, perasaan ini. Ternyata itu adalah Blackie yang sudah berdiri di atas gedung bank zombie. Di sana Langling pun bergumam, siapa itu? Dasar bodoh. Apa nama bank yang barusan kita rampok? Sambil ia pun marah-marah kepada anak buahnya itu dan anak buahnya pun berkata, aku tidak tahu, aku tidak bisa membaca. Dan temannya pun membaca buku di sana sambil berkata, menurut buku ini bank itu adalah bank penduduk zombie. Sambil kita diperlihatkan Langling di sana yang sangat lemas memikirkan apa yang terjadi terhadapnya nanti. Sambil ia dari dalam mobil itu pun berkeringat dingin dan ia pun berkata, iya itu bank zombie. Sambil ia pun membayangkan sosok Blackie itu yang sangat menyeramkan. By the way, entah apa yang terjadi antara mereka berdua ya Momo. Dan ternyata Blackie dari kejauhan sudah ancang-ancang akan menyerang hingga membuat Langling bersama lainnya pun ketakutan di sana. Dan Langling pun berkata, kau menunggu apa lagi? Buruan jalan sekarang. Dia salah satu anak buah zombie yang paling misterius yang direkrut 800 tahun yang lalu. Lalu Blackie dari kejauhan pun berkata, aku tidak peduli apa yang kau ataupun ratumu rencanakan. Kalau kau mau hidup, lebih baik
Kau kembalikan uangku. Sambil ia pun melompat dengan dahsyat di sana, dan kita diperlihatkan ia yang turun dari gedung ke gedung lainnya dan melompat dengan dahsyat lagi hingga kendaraan di sana pun langsung terpental, dan kita diperlihatkan para pegawai zombie di sana terpental juga dengan bertanya-tanya, dan kita diperlihatkan mobil-mobil di sana yang sedang melayang akibat guncangan dari Blackie yang melompat sana sini emosi menuju ke arah Langling, dan Langling pun berkata, tidak mungkin, bukannya ini terlalu berlebihan. Apa-apaan itu? Sambil mobil mereka pun terbalik juga, dan mereka pun berkata, bos, uang yang kita cari kali ini tidak akan cukup untuk memperbaiki mobil ini. Habislah kita sudah habis, dia sudah gak waras. Sambil mereka semua pun menatap ke arah Blackie yang sedang emosi. Lalu Blackie pun berhenti berdiri tegak di sana. Langling pun berkata, semuanya berpencar kembali dan beritahu yang mulia ratu kalau kita telah membuat masalah. Lalu ia pun keluar dari mobil sambil berkata, aku akan tahan dia di sini. Karena posisi kita berdua sama-sama seorang tangan kanan. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Dan di sana Blackie pun berkata, tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi. Sambil dengan cepat ia pun langsung menghantam Langling di sana dengan sangat kuat, dan Blackie pun berkata, apa? Kita ada di tingkatan yang sama katamu? Kau bahkan tidak layak. Ceprot. Sambil ia pun menghantam Langling di sana dengan sangat keras hingga Langling pun terpental jauh di sana, dan anak buahnya pun berkata, Bang Langling, apa kau baik-baik saja? Sambil kita diperlihatkan Langling itu yang segera menghilang akibat hantaman dari Blackie, dan ia pun berkata, tolong. Lalu kita dibawa lagi di distrik Guang markas utama, yaitu tempat Master Zombie bersama yang lainnya. Sambil mereka semua pun menunggu kedatangan dari kepala departemen, dan muncullah kepala departemen di sana. Seseorang pun berkata, hormat ketua departemen. Lalu ia pun berkata, aku sudah menerima pesan tentang kaburnya Profesor Jenny, tapi sebelum itu ada sesuatu yang sangat penting yang harus aku laporkan pada kalian semua. Sambil ia pun menatap ke arah anak buahnya, dan anak buahnya di sana pun langsung siap siaga memperlihatkan sarung tangan emas yang didapatkan dari peradaban orang kuno, dan mereka semua pun berkata, apa itu? Tangan kanan emas. By the way, tangan kanan emas ini referensi dari tangan kanan orang yang jago senam 5 jari ya, Mok. Taulah kalian senam 5 jari yang dimaksudkan oleh si Songong itu ya, Mok. Dan ketua departemen pun berkata, ini sebuah alat yang berteknologi tinggi dari peradaban kuno. Sambil mereka semua pun makin terkejut, dan mereka pun berkata, apa? Teknologi zaman kuno? Sambil mereka semua pun terbingung menatap ke arah sarung tangan emas itu, dan kita diperlihatkan ketua departemen yang berkata lagi, benda ini aku temukan di jurang paling dalam. Saat aku sampai di sana, semua informasi yang berhubungan dengan peradaban kuno telah hancur lebur. Dan si Song di sana pun berkata, dengan teknologi kuno ini, Profesor Jenny dan wanita mesum itu akan jadi lawan yang mudah. Benar kan ketua Gin? Lalu ketua departemen pun berkata, kita tidak perlu menggunakan ini untuk melawan Profesor Jenny. Aku akan simpan untuk ancaman yang lebih besar. Berdasarkan informasi yang ditinggalkan oleh hologram orang-orang masa kuno, ada monster yang lebih menakutkan tinggal di bumi ini. Peradaban kuno telah dihabisi sampai tidak tersisa oleh monster ini. Hasilnya mereka semua musnah. Sambil terlihat si Song di sana berkata, peradaban kuno telah dihabisi sampai tidak tersisa oleh monster ini. Siapa monster itu? Dan Violet pun berkata, Pak, Anda tidak sedang bercanda kan? Anda bilang di bumi ini ada monster yang dapat menghabisi seluruh peradaban kuno. Lalu kepala departemen pun berkata, benar, orang-orang kuno menyuruh kita untuk menjadikan monster ini sebagai ancaman tingkat tinggi. Monster ini dapat menghabisi seluruh peradaban kuno. Karena itu kita harus ekstra hati-hati. By the way, monster yang dimaksud malah mendekat ke arahnya, menatap ke arah sarung tangan emas itu ya, Momo. Ada dan bersambung, Momo.